Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali dalam ibadah online. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-8 mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan memulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu Bapa dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dalam satu minggu ini dan pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau beri Tuhan, dan biarlah kiranya dalam ibadah kami hari ini kami hanya boleh terfokus untuk Engkau saja, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah kami. Kami serahkan percayakan ibadah kami dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Aku hendak memuji-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi kehormatan nama-Mu. Selama aku
Ini yang menjadi isi hati kami Tuhan. Sungguh kerinduan kami Bapa untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun buat segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami serahkan, percayakan diri kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan setiap apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami Bapa. Mari kita pujikan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dialah Tuhan, Raja dari segala raja. Dialah yang menjadikan kita pemenang dari segalanya yang ada di dalam bumi ini. Kita memujikan lagu ini bersama-sama. Katakan, kita lebih dari pemenang. Segala perkara telah dikalahkan oleh Tuhan kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah
Haleluya. Ya, Tuhanlah yang menjadikan kita pemenang. Dialah yang membayar segala dosa kita. Dialah yang mengalahkan maut dan Dia akan memenangkan semuanya. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Mari kita ucapkan syukur kita karena Tuhan telah memenangkan kita semua. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ya Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Kau pemenang Tuhan. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kami akan menang Tuhan. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Kita bisa berjumpa kembali sore hari ini, sekalipun lewat online. Kita bisa beribadah dalam kondisi yang baik. Kita tahu semua ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kembali kita akan berdoa. Dalam Tuhan Yesus,
Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Oleh kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa beribadah bersama-sama, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapilah hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini akan berbicara tentang agenda Tuhan bagi umatnya pada masa pandemi. Agenda Tuhan bagi umatnya pada masa pandemi. Mengapa firman Tuhan berbicara tentang agenda Tuhan? Karena kita tahu saudara, semua yang Tuhan kerjakan, yang lakukan, semua tindakan Tuhan, itu tidak bisa keluar dari yang namanya agendanya. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat iseng, ya, main-main, coba-coba, ya, tidak pernah. Semua yang Tuhan kerjakan itu sesuai dengan agendanya. Makanya kita akan lihat sekarang kita baca lewat firman Tuhan yang kita baca dari Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal 4, kita baca di ayat yang keempat. Disambung Matius 26 ayat 45. Saya akan baca buat saudara. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Matius 26 ayat 45. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dari dua ayat yang kita baca ini saudara, kita mendapatkan satu penjelasan bahwa dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah Bapa mengutus anaknya lahir ke dunia lewat seorang perempuan yang takluk di bawah hukum Taurat. Artinya, kelahiran Tuhan Yesus itu lahir bukan tiba-tiba kemudian Tuhan Allah Bapa punya rencana, ayo kamu lahir. Enggak, dikatakan sudah diatur waktunya. Setelah tiba waktunya, setelah sampai waktunya, maka dikatakan Tuhan Yesus lahir ke dunia lewat seorang perawan yang bernama Maria. Bahkan saat Tuhan Yesus akan mati di kayu salib pun, Tuhan Yesus juga sudah berkata, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Artinya saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, semua sudah dalam agenda Bapa di sorga. Kalau kehidupan Tuhan Yesus saja, semua dalam agenda Bapa di sorga. Maka saya katakan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, seluruh hidupmu, semua ini ada dalam agenda Tuhan. Apapun boleh kau hadapi hari-hari ini, apapun kau boleh rasakan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu hari-hari ini. Dengar, ini bukan satu kejadian yang kebetulan datang dan terjadi, bukan. Tapi semua yang kau sedang alami, itu semua dalam agendanya Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita enggak usah khawatir. Kalau hidup kita itu ada dalam tatanan Tuhan, ada dalam agenda Tuhan, kita nurut rencana Tuhan, saya bilang enggak usah khawatir. Semua yang kita hadapi ini hanya merupakan proses untuk kita lihat perkara-perkara yang luar biasa. Ya, jangan kau lihat yang hari ini, jangan kau lihat apa yang sedang kau alami hari ini. Jangan saudara, ini merupakan perjalanan hidup yang merupakan proses
Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan bilang, yang pasti hidupmu ke depan adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah berupa rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah selalu rancangan yang memberi damai sejahtera dan memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini firman Tuhan akan berkata, kalau hidup semua dalam dunia ini ada dalam agenda Tuhan, maka kita akan lihat apa agenda Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Di masa-masa penyebaran virus yang sampai hari ini belum bisa tertangani dengan baik. Apa agenda Tuhan? Kita akan lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara agenda Tuhan itu ada dua arah. Yang satu arah keluar, yang satunya arah ke dalam. Buat orang-orang yang di luar Tuhan, Tuhan punya agenda di masa pandemi ini. Juga buat orang-orang yang di dalam, buat kita, Tuhan juga punya agenda. Kita akan masuk, apa agenda Tuhan untuk mereka yang di luar. Ya, mereka yang tidak di dalam Tuhan, apa agenda Tuhan? Kita baca dalam Yesaya pasal 26. Yesaya 26 kita baca ayat 21. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan akan turun dari tempat kediamannya di sorga untuk menghukum penduduk bumi karena dosa mereka. Ayat ini berkata, di masa pandemi ini dikatakan Tuhan turun dari sorga tempat kediamannya. Untuk apa? Untuk menghukum penduduk bumi karena dosa-dosa mereka. Saudara, memang ini bukan penghukuman terakhir yang akan Tuhan jatuhkan, bukan. Tapi Tuhan sedang melakukan perhitungan. Tuhan sedang menyatakan kepada dunia, kepada penduduk bumi, kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tuhan mulai tunjukkan kepada mereka. Ya, bicara tentang dihukum itu Tuhan mulai berperkara dengan mereka. Di dalam ayat 11, Yesaya pasal 26 dikatakan, Tuhan engkau siap menghukum musuh-musuhmu. Penduduk bumi yang berdosa, yang digolongkan sebagai musuh-musuh Tuhan. Orang-orang yang suka melawan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Kepada orang-orang inilah dikatakan di masa ini Tuhan akan melaksanakan hukuman. Belum selesai, kita baca di ayat yang ke-10. Ayat 10, Yesaya 26. Biarpun orang jahat diperlakukan dengan baik, ia tidak juga belajar apa yang benar. Di negara hukum pun ia berlaku curang dan tak mau mengakui kuasa Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang jahat, sekalipun dia ada di negara hukum, tapi dia tidak mau tunduk kepada hukum. Kenapa? Karena dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa diatur, maunya sendiri. Kalau ini mauku, mau apa? Tidak ada orang bisa ngatur aku. Bahkan hukum pemerintah pun tidak bisa ngatur. Dan kepada orang-orang seperti inilah dikatakan di masa pandemi Tuhan akan berurusan dengan mereka. Ya, kita tidak bicara terlalu panjang untuk ini. Ya, kita hanya tahu saja bahwa di masa pandemi ini agenda Tuhan akan menyatakan kekuasaannya, kedaulatannya kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kedaulatannya. Kemudian yang kedua, mereka yang di luar Mas Yan. Di ayat yang kelima, Yesaya 26. Tuhan merendahkan orang-orang yang congkak. Ia menghancurkan kota berkubu mereka dan meratakannya dengan tanah. Di masa pandemi ini agenda Tuhan yang kedua buat mereka. Tuhan akan merendahkan orang-orang yang congkak. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa diri aku bisa tanpa Tuhan. Mereka sanggup membangun, menunjukkan kekuatan dan keberhasilan mereka. Karena keberhasilan kekuatan mereka, kemajuan teknologi yang ada di negeri mereka. Kemudian mereka bilang, siapa itu Tuhan?
Kepada orang-orang seperti ini dikatakan Tuhan akan merendahkan dia. Bahkan merendahkan, meratakan seperti tanah. Ya, artinya betul-betul direndahkan. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, orang-orang miskin dan orang-orang sengsara akan menginjak-injaknya. Bukan hanya mereka direndahkan, diratakan dengan tanah. Tapi dikatakan orang-orang miskin dan orang-orang sengsara diperintah untuk menginjak orang sombong yang direndahkan Tuhan. Kalau dulu jangan coba-coba, ya, dekat saja nggak bisa. Ya, justru mereka orang-orang sombong ini yang nginjak-nginjak orang miskin. Tapi sekarang dibalik oleh Tuhan. Di saat Tuhan merendahkan mereka, dikatakan orang miskin, orang sengsara yang dulu diinjak-injak, sekarang mereka ganti menginjak-injak. Ya, ini yang Tuhan akan lakukan terhadap orang sombong. Tuhan akan merendahkan mereka. Makanya ada yang bilang semua bangunan yang merasa tidak bisa digoncang, semua yang merasa sudah hebat kuat, dikatakan Tuhan akan goncang dan Tuhan akan hancurkan semua yang hebat-hebat di luar Tuhan ini. Kemudian yang ketiga, mereka yang di luar. Di ayat yang ke-9, bila engkau menghakimi bumi, nanti penduduk dunia akan mengetahui apa yang benar. Saudara, di masa pandemi ini, selain penduduk bumi yang jahat, ya, yang memusuhi Tuhan, Tuhan akan hukum. Penduduk bumi yang sombong, yang congkak akan direndahkan, diratakan dengan tanah. Dikatakan sekarang penduduk dunia. Penduduk dunia. Karena penduduk dunia melihat, ya, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada penduduk bumi. Yang sombong direndahkan, yang jahat dihukum. Dan di samping itu dikatakan penduduk dunia ini melihat ke dalam kepada umat Tuhan, orang-orangnya Tuhan. Betapa Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Karena mereka melihat inilah, dikatakan maka penduduk dunia yang ditentukan untuk selamat, dikatakan mereka datang dan berbalik kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Jadi yang ketiga bicara tentang Tuhan melawat penduduk dunia. Yang ditentukan untuk selamat, Tuhan lawat. Supaya ke depan mereka yang sekarang ini mungkin belum percaya Tuhan, ke depan mereka akan jadi orang yang percaya Tuhan. Jadi murid Tuhan, pengikut Tuhan. Kenapa? Karena melihat apa yang Tuhan kerjakan. Itu untuk mereka yang di luar. Sekarang kita akan lihat. Untuk kita yang di dalam. Ya, untuk kita yang di dalam. Umat Tuhan. Apa agenda Tuhan untuk kita di masa pandemi ini. Kita baca di ayat yang ke-11 dari Yesaya pasal 26. Ya, Yesaya 26 ayat 11. Biarlah mereka malu tersipu-sipu melihat kasih-Mu bagi umat-Mu. Saudara, kepada yang di dalam, umatnya, bangsanya, miliknya, saudara dan saya, dikatakan Tuhan akan menunjukkan betapa besar kasih-Nya buat kita. Dalam ayat lain di situ dikatakan Tuhan akan dikatakan biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu. Bahkan ada yang berkata mereka melihat betapa besar kasih-Mu bagi umat-Mu. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi seperti sekarang ini, kalau bicara agenda Tuhan buat kita, buat umatnya, Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya. Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Makanya saya mau berani berkata buat saudara, karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, ada yang bilang, kita tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun juga yang ada di depan kita. Karena dikatakan kita akan keluar sebagai orang-orang menang, bahkan lebih dari orang menang, karena Tuhan yang mengasihi kita. Saya berani berkata dalam nama Tuhan Yesus, siapapun saudara yang mendengar berita khotbah ini, dan saudara anak-anak Tuhan
yang mengerti firman Tuhan dan menurut Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Saya mau bilang, engkau tidak akan hancur dalam kondisimu yang sekarang ini. Tapi justru karena kasihnya Tuhan yang akan dicurahkan dalam hidupmu, engkau akan keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari orang menang. Puji Tuhan. Kita akan lihat sekarang, karena kasih Tuhan ada agenda yang selanjutnya yang Tuhan akan sampaikan untuk umatnya. Ada di ayat yang ke-19. Ada di ayat 19. Dikatakan umatmu yang sudah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorak. Engkau menghidupkan umatmu yang sudah lama mati. Ini agenda Tuhan yang kedua bagi umatnya. Selain Tuhan akan mencurahkan kasihnya, membuat umatnya akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari orang menang. Dikatakan Tuhan akan membuat kebangkitan dalam kehidupan umatnya. Dikatakan umatmu yang sudah lama mati, akan dibangkitkan kembali. Bahkan dikatakan mereka yang sudah jadi mayat, artinya baru saja mati, mereka juga akan dibangkitkan. Ya, saudara-saudaraku, di masa-masa sekarang ini, agenda Tuhan bagi umatnya, Tuhan akan membuat kebangkitan secara rohani. Anak-anak Tuhan yang sampai hari ini percaya kepada Tuhan, tapi mati secara rohani. Ya, mati secara rohani. Kita akan lihat mati secara rohani itu yang bagaimana sih, ya, supaya saudara dan saya bisa punya gambaran mati secara rohani itu bagaimana. Kita akan baca Yesaya 26 ayat 17. Ini yang dimaksud dengan mati rohani. Seperti wanita yang hendak melahirkan, menggeliat dan berteriak kesakitan, demikian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan coba bilang, demikian tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, agenda Tuhan yang kedua dikatakan umat Tuhan yang tadinya digambarkan seperti perempuan yang hendak melahirkan dan sudah mengeliat. Ya, ini keadaan tadinya. Sekarang kita akan sambung di ayat yang ke-18. Kami mengandung dan melihat kesakitan, tetapi tidak melahirkan apa-apa. Kami tidak memberikan keselamatan kepada dunia, tetapi juga menambah penduduknya. Artinya saudara, kekristenan yang tidak bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. Lama jadi Kristen, giat di dalam pelayanan, rajin ke gereja, tapi sebetulnya Kristen yang mati rohani. Kristen yang tidak bisa memberi dampak apa-apa. Ya, menggeliat, sudah mengandung, menggeliat, sakit, mau melahirkan anak. Tapi ternyata bukan anak yang lahir. Hanya sakit, menggeliat saja. Gak ada bayi yang lahir. Gak ada penduduk dunia yang bertambah. Artinya kekristenan yang tidak bisa menghasilkan jiwa-jiwa baru. Saudara, di tengah-tengah keluarga besar, mungkin banyak orang keluarga kita yang masih belum percaya Tuhan. Masih belum mengenal Tuhan. Mungkin hanya baru kita beberapa orang yang sudah percaya Tuhan. Tapi sebagian besar mereka belum percaya. Pertanyaannya, apakah mereka sudah diselamatkan? Ada berapa dari keluarga kita yang belum diselamatkan sudah datang sama Tuhan? Kalau sampai hari ini engkau belum bisa membawa keluargamu yang ada di sekitarmu percaya kepada Tuhan, saya bilang engkau sedang mengalami kematian rohani. Saya mau bilang kekristenan seperti ini sangat menyedihkan. Tapi firman Tuhan berjanji di masa pandemi ini, oleh kasih yang diberikan dan lawatan Tuhan kepada umatnya, Tuhan akan membuat kebangkitan secara rohani. Roh Kudus akan menguasai hidupmu, akan memberi gairah pada saudara, merubah kehidupanmu.
tabiatmu, sikapmu, kelakuanmu, saudaraku, semua yang tadinya tidak memberi kesaksian, sekarang akan bisa menjadi kesaksian. Kenapa? Tuhan akan mengadakan perubahan yang luar biasa lewat hidup saudara saya. Dan karena perubahan inilah dikatakan mulai satu demi satu, keluarga kita yang belum percaya Tuhan bisa percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saya berdoa supaya di masa-masa ini akan lahir anak-anak Tuhan, bangkit dalam kerohanian mereka, bangkit menjadi saksi, bangkit untuk bisa memenangkan jiwa. Saya senang dengar kesaksian penginjil jalanan yang ada di Minahasa, yang berasal dari pemuda-pemuda preman. Tapi karena lawatan Tuhan membuat dia berubah dan sekarang dia bergairah. Dia masuk keluar kampung, ke desa, ke lorong, ke pasar. Mereka mengabarkan Injil di sana dan Tuhan menyertai mereka. Saya berdoa bukannya di Manado akan terjadi, tapi di mana-mana ini akan terjadi pada waktu Tuhan melawat umatnya. Puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, kita akan baca saudaraku, apa yang Tuhan akan lakukan buat gerejanya, umatnya di masa pandemi ini. Kita akan baca saudaraku di ayat yang ke-15, ayat 15 dari Yesaya 26. Engkau telah melipat gandakan kami umat-Mu ya Tuhan, dan meluaskan wilayah kami. Dikatakan Tuhan akan melipat gandakan kami, luaskan daerah kami. Ini bicara kebangkitan jasmani. Kebangkitan jasmani. Yesaya pasal 2 ayat 2, akan terjadi pada hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan berdiri, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara-saudaraku, hari yang akan datang, Tuhan akan membuat kebangkitan, bukannya rohani dibangkitkan, memenangkan jiwa, tapi juga melalui kebangkitan jasmani. Ya, di mana Tuhan akan memulihkan keadaanmu, memberkati engkau, sehingga engkau bisa menjadi saluran berkat, engkau bisa berbuat untuk banyak orang, dan lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah yang membuat penduduk dunia itu akan tertarik dan datang kepada Tuhan. Kenapa? Di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, justru kita anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan yang sekarang kita akan lihat. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ada 3 hal. Saya tidak sempat ajak baca ayat-ayatnya. Dikatakan yang pertama, Tuhan mau masuk kamarmu, berdiam diri, sembunyikan dirimu barang sesaat lamanya. Artinya sebagai anak Tuhan, kita semua membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita mulai bergaul dengan Tuhan. Kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, perbanyak hubunganmu dengan Tuhan, supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, Tuhan minta supaya kamu percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Dalam kondisi apapun, imanmu tidak goyah. Engkau percaya Tuhan. Dan orang yang percaya, Tuhan berikan damai sejahtera. Dan orang yang mendapat damai sejahtera, dikatakan Tuhan akan memberikan kesejahteraan. Kenapa? Karena orang yang percaya Tuhan, dan orang yang tetap percaya Tuhan, berharap sama Tuhan, dikatakan apa yang dikerjakannya, Tuhan akan menyertai dia dan akan membuat mereka berhasil. Dan yang ketiga, kita akan taat sama Tuhan dan jujur setia di dalam Tuhan. Dan orang yang seperti ini dikatakan jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Artinya apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit pun, Tuhan akan membuka jalan buat saudara, memudahkan seluruh kehidupan saudara. Saudara, karena waktu dan saya mengejar waktu ini, saya ingin sampaikan kepada saudara, biar Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerti bahwa di masa pandemi ini Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya. Di masa pandemi ini Tuhan akan membangkitkan rohani saudara, sehingga kau bisa bangkit menjadi saksi Tuhan. Sifat kita, kelakuan kita akan diubahkan Tuhan, sehingga banyak keluarga kita bisa percaya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan akan berkati kita secara jasmani, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat, menolong banyak orang, dan membuat orang-orang ini akan bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan minta kita bergaul intim dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Maka saya percaya semua yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidupmu sesuai dengan agendanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, ajari kami
untuk memahami apa yang Tuhan mau lakukan bagi kami. Supaya semua kami yang mendengar firman-Mu bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kami bisa menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga kami bisa lihat semua janji-Mu, agenda-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan di dalam hidup ini nama-Mu dipermuliakan. Hidup kami akan bersuka cita dalam Tuhan. Dan kami merasakan damai sejahtera beserta dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak segenap jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Kami juga mengundang kepada semua warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seri khotbah 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam ibadah-ibadah online sebagai berikut. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP pada hari yang telah ditentukan. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344001356 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja, maka gereja membuka kesempatan bagi warga GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan memberikan persembahan melalui sistem transfer ke nomor rekening yayasan, atau bisa dimasukkan ke dalam amplop dan masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah daring petang ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa pada Minggu Prapaskah ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Tuhan, terima kasih atas warta sabda.
kami mendapatkan kekuatan satu kali lagi ya Bapa, bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, kami diingatkan semua ini ada dalam rencana dan agenda Tuhan. Bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada rencana, tetapi juga orang-orang yang di dalam iman, mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami melalui masa pandemi tetap berada di dalam rencana Tuhan. Kami menerima kasih Tuhan, karena itu kami yakin bahwa Tuhan akan membangkitkan kami pada saatnya, sehingga kami tidak selalu jatuh karena pandemi, tidak selalu terhempas karena pandemi, tetapi kami yakin Tuhan akan membangkitkan kami pada saatnya. Dan karena itu Bapa, kuatkan kami agar kami tetap berdoa, tetap beriman, dan tetap taat. Bapa, berkatilah agar firman Tuhan ini mendapat tempat yang baik dalam hati kami, bertumbuh berbuah, dan kami dapat amalkan dalam hidup sehari-hari. Berkatilah ya Bapa untuk hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas Bapak Daniel Kusnindar, baik sebagai pribadi maupun dalam keluarga. Begitu juga sebagai hamba Tuhan yang bertugas di GBT di Surabaya. Berkatilah juga untuk hamba-hamba Tuhan lainnya yang berpartisipasi dalam persiapan ibadah daring ini. Berkatilah semua juga ya Bapa, pemimpin-pemimpin cabang dan pos PI, kepala-kepala unit semuanya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk nama-nama yang telah ditampilkan. Untuk mereka yang menunggu penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung dan sedang mencari pekerjaan yang baru, sumber penghasilan yang baru. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Begitu juga bagi mereka yang lanjut usianya dan yang menunggu kekuatan dari surga. Tuhan, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakil, para pejabat di pusat, di tingkat 1 dan di daerah, termasuk untuk Kota Malang, untuk wali kota dan wakil, dan seluruh jajarannya. Bapak, kami mendoakan usaha pengadaan vaksin dan vaksinasi oleh pemerintah. Berilah agar kami semua bekerja sama dengan baik dan melakukan protokol kesehatan dengan kesadaran. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah kegiatan sepanjang minggu saudara-saudari dipimpin oleh Roh Allah, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus memimpin saudara-saudari mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.